Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Al-Fataya dengan NIM C1C022143 ingin mempresentasikan tentang desain riset dari metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra SCMSI. 1. Pengertian desain riset. Menurut Sulianto tahun 2017, desain riset merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui atau dibuat oleh seorang peneliti agar penelitian yang akan dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Biasanya berisi rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Karakteristik utama desain riset. 1. Netralitas. Ketika Anda mengatur studi Anda mungkin harus membuat asumsi tentang data yang Anda harapkan untuk dikumpulkan. Hasil yang diproyeksikan dalam penelitian harus bebas dari bias dan netral. Pahami pendapat tentang skor evaluasi akhir dan kesimpulan dari banyak individu, dan pertimbangkan mereka yang setuju dengan hasil yang diperoleh. Kedua, keandalan. Dengan penelitian yang dilakukan secara teratur, peneliti yang terlibat mengharapkan hasil yang sama setiap saat. Desain Anda harus menunjukkan bagaimana membentuk pertanyaan penelitian untuk memastikan standar hasil. Anda hanya akan dapat mencapai hasil yang diharapkan jika desain Anda dapat diandalkan. 3. Validitas. Ada beberapa alat ukur yang tersedia, namun satu-satunya alat ukur yang benar adalah alat yang membantu peneliti dalam mengukur hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang dikembangkan dari desain ini kemudian akan valid. 4. Generalisasi. Hasil dari Anda harus berlaku untuk populasi dan bukan hanya sampel terbatas. Sebuah desain umum menyiratkan bahwa survei Anda dapat dilakukan pada setiap bagian dari populasi dengan akurasi yang sama. Jenis desain riset. 1. Riset deskriptif. Jenis desain riset deskriptif adalah jenis desain riset yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian tanpa menguji hipotesis tertentu. 2. Riset korelasional. Jenis desain riset ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. 3. Riset eksperimental. Desain riset eksperimental adalah jenis desain yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. 4. Riset kuantitatif. Desain riset kuantitatif adalah jenis desain yang menghasilkan data numerik dan menggunakan analisis statistik untuk memeriksa hipotesis penelitian. 5. Riset kualitatif. Desain riset kualitatif adalah jenis desain yang menghasilkan data non-numerik dan menggunakan interpretasi untuk memeriksa hipotesis penelitian. 6. Riset longitudinal. Desain riset longitudinal adalah jenis desain yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena atau kejadian selama periode waktu yang panjang. Beberapa jenis desain riset yang umum digunakan. 1. Desain survei. Desain survei digunakan untuk mengumpulkan data dari populasi yang besar melalui kuesioner atau wawancara. Kedua, desain eksperimental. Desain eksperimental digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. 3. Desain studi kasus. Desain studi kasus digunakan untuk mempelajari fenomena tertentu dengan mendetail dan secara holistik. 4. Desain korelasional. Desain korelasional digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa mengambil kesimpulan sebab akibat. Merancang desain riset yang baik membutuhkan perencanaan yang matang dan memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Namun dengan desain riset yang baik, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan desain riset. 1. Bagi seorang peneliti untuk memastikan bahwa kesimpulan yang mereka buat dapat dibenarkan. Langkah ini berarti bahwa penelitian harus mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis. Kedua, memperluas pemahaman peneliti tentang topik dan untuk membuat mereka lebih sadar tentang berbagai tempat, kelompok, dan pengaturan. Cara membuat desain riset. 1. Menetapkan prioritas untuk desain penelitian. Penentuan desain penelitian sangat bergantung pada prioritas dan pilihan kita sebab masing-masing penelitian mempunyai prioritas yang berbeda pula. Kedua, menentukan jenis data yang kita butuhkan untuk penelitian. Tentukan jenis data yang kita butuhkan untuk penelitian kita.
Ketiga, menentukan teknik pengumpulan data. Setelah kita memilih jenis penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, serta data apa saja yang kita butuhkan, kita perlu memutuskan di mana dan bagaimana cara mengumpulkan data. 4. Menentukan prosedur analisis data. Setelah data penelitian yang kita butuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menentukan teknik analisis untuk mengelola data tersebut. 5. Menulis proposal penelitian. Desain penelitian merupakan komponen penting dari proposal penelitian karena mengacu pada pelaksanaan proyek penelitian kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.